sendiri, maka sangat dikhawatirkan akan munculnya keterbelahan anak bangsa itu sendiri. Maka dalam hal itu ada 3 persoalan yang disorot di sini. Yang pertama adalah perang narasi, di mana perang narasi itu terjadi pada saat pesta demokrasi. Dan yang kedua, hal ini terjadi di era post-trust. Era post-trust itu dimasukkan di sini terutama di ruang digital. Maka dalam hal ini karena kita melihat di sini bahwasanya ketika perang narasi itu terjadi adalah ketika netizen itu saling serang, melecehkan dan merendahkan identitas individu, termasuk persoalan pilihan pemilu atau pemilihan pasang calon. Maka dalam hal itu ketika akun politik sekarang itu tidak hanya netizen saja atau internet citizen itu saja yang ikut terlibat, malah itu sudah sampai ke kalangan elektoral atau elit politik, di mana kebanyakan tim sukses itu dan juru bicara paslon itu turut menyampaikan narasi negatif, berupaya saling menyampaikan narasi negatif, saling sindir, tidak berbobot, bahkan miskin dialektika. Maka dalam hal ini tentunya ketika elit politik seperti itu, maka masyarakat pun juga akan turut seperti itu. Kemudian seringkali narasi itu lebih kepada subjektivitas dan saling sindir. Maka itulah kenapa alasan dari adanya tawaran narasi damai itu sendiri. Kita berangkat dari solusi atau gagasan konseptualnya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Maka kata ikhwah itu sendiri kita pahami, kita rujuk pada kitab Tafsir Wahbah Az-Zuhaili bahwa saudara seiman dan seagama itu lebih kuat dan kekal dibanding senasab. Di lain hal, Tabatabai mengatakan bahwasanya persaudaraan mukmin adalah ketetapan syariat yang mengakibatkan dampak keagamaan dan juga dampak syariat. Tidak hanya itu saja, Said Qutb mengatakan bahwasanya implikasi dari persaudaraan mukmin itu adalah rasa cinta, perdamaian, kerjasama dan persatuan yang menjadikan landasan utama. Maka dalam hal itu, Pak Aslihu yang kita pahami di sini itulah yang ingin dituju di sini, yaitu narasi damai. Bagaimana adanya juru damai, kemudian bagaimana pesan-pesan kedamaian itulah yang harusnya disampaikan ketika terjadinya pemilu itu sendiri. Karena kita pahami bahwasanya pemilu itu untuk mencari pemimpin bangsa, otomatis pasti ada kalah dan menangnya. Maka dalam hal ini yang perlu kita tekankan adalah bahwasanya ketika narasi-narasi itu seharusnya narasi yang disampaikan itu adalah narasi persatuan, bukanlah narasi berupa keterbelahan atau bukanlah narasi yang saling mengejekkan antara sesama. Karena pada dasarnya kita adalah saudara seiman dan saudara sebangsa. Maka dalam hal itu indikasi persatuan di sini kita lihat lagi sebenarnya dalam surat Al-Hujurat ayat 11 bahwasanya larangan untuk saling olok-olok. Berarti itu akan adalah perintah. Perintahnya bagaimana? Perintah untuk saling kasih mengasihi dan saling sayang dan saling menyayangi. Maka pesan damai yang dimaksud ini di sini adalah ketika telah terjadi keterbelahan ketika pada pemilu sebelumnya, maka yang perlu kita lakukan adalah aspek rekonsiliasi. Artinya menyatukan kembali, di mana menyatukan itu pihak yang sudah berselisih agar bersatu kembali untuk membangun bangsa. Maka dalam hal itu yang diarahkan di sini adalah narasi damai di ruang digital. Kenapa? Karena balik lagi, karena kita di era post-trust, dan era post-trust itu tentunya sangat cepat sekali percepatan informasi yang beredar. Maka dalam hal itu ada 4 yang ditawarkan di sini. Bahwa yang pertama itu adalah melalui pemerintah, melalui kalangan, melalui struktural terlebih dahulu, bahwasanya menegaskan kepada para paslon, baik itu legislatif atau calon legislatif maupun calon presiden, baik calon presiden maupun calon wakil presiden, untuk menggunakan platform digital itu dengan menyuarakan pemilu damai. Kemudian yang kedua, di mana KPU berusaha untuk mengawasi, kemudian memberikan sanksi bagi yang melanggar hal itu. Kemudian deklarasi pemilu damai itu tidak hanya dijadikan
sebagai jargon saja, tapi harus diterapkan. Diterapkannya dari mana? Ya diterapkan dari elit politik itu sendiri, baru nanti kepada masyarakat. Maka dalam hal itu juga termasuk Bawaslu sudah bekerja sama dengan UNESCO, mereka mengkampanyekan sosial media home peace. Artinya apa? Tujuan mereka itu mempromosikan narasi kedamaian di media sosial ini itu sendiri. Oke, maka dalam hal itu bagaimana bentuk narasi damai yang diinginkan itu adalah dengan pesan-pesan kedamaian yang berupa persatuan, kesatuan juga kasih sayang sama manusia. Bahwasanya pemilu memang adalah prinsip dasar. Bahwasanya pemilu di sini adalah kita bukan mencari pemimpin bangsa itu bukan untuk perpecahan, tetapi untuk persatuan. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.